1, 2, 3 mulai. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Fojia Kalusa, mahasiswa program studi hukum keluarga Islam semester 2, ingin melengkapi tugas UAS Tasfir Akam, dan di sini saya sedang bersama Bapak Nahrawi. Bapak ini amil di sini apa ya? Cuma udah pensiun. Udah pensiun. Kalau boleh tahu selama berapa tahun Pak? Semenjak Bapak jadi amil. Iya. Kalau dihitung-hitung masih dari 1090. Berarti udah lama juga ya Pak? Lama. Baik, kalau gitu langsung aja kali ya Pak ya. Boleh. Jadi di sini saya akan menanyakan seputar talak ya. Nah, di pertanyaan pertama tuh saya ingin menanyakan apa sih Pak definisi talak dalam hukum Islam tuh, dan ada nggak sih kayak jenis-jenisnya juga, terus bagaimana prosesnya gitu dalam menalak tuh tahap per tahapnya? Boleh tahu? Talak ya. Iya. Talak itu kan kalau bahasa agama atau bahasa pengadilan cerai ya. Perceraian. Dalam perceraian itu di masyarakat itu ada dua macam. Ada yang dinamakan permohonan cerai, ada juga yang dinamakan gugat cerai. Kalau permohonan cerai itu biasanya kesalahan dari pihak istri misalnya selingkuh, misalnya melakukan yang tidak sesuai aturan syariat Islam yang melanggar 3 kali. Kalau tidak salah, jadi suami yang mengajukan permohonan cerai. Kalau dari pihak istri salah satunya ya tadi perselingkuhan, melakukan gak benar. Yang kedua adalah gugat cerai. Gugat cerai itu adalah istri yang menggugat ke pengadilan agama. Pelanggarannya yaitu ada di surat nikah, itu pelanggaran psikotalik talak. Misalnya meninggalkan 2 tahun, tidak memberi nafkah lahir batin, terus mengabaikan, terus memukul, itu salah satu pekerjaan atau pelanggaran aturan psikotalik talak. Itu bisa istri mengajukan ke pengadilan agama walaupun suaminya itu tidak mau menalak, itu akan keputusan pengadilan agama. Tadi kan kata Bapak tuh kalau misalnya suami sudah 2 tahun tidak menafkahi, itu kan istri bisa mengajukan permohonan talak Pak. Gugat ya, digugat. Iya digugat. Kebetulan saya tuh punya teman ya Pak. Dia tuh orang tuanya tuh kayak si ayahnya tuh berlayar, cuman kayak dia tahu ayahnya berlayar kerja, cuman tuh dia tuh si ayahnya tuh udah nggak menafkahi keluarga dia. Nah, tapi dari pihak mamahnya tuh, dari pihak istrinya tuh nggak mau nalak, kayak mau nalak juga mungkin kayak antara bingung atau gak ngerti gitu ya Pak. Jadi tuh si mamahnya tuh deket gitu Pak sama laki-laki lain. Nah, si ayahnya ini tahu, jadilah si ayahnya itu yang marah ke si mamahnya, bilangnya kamu selingkuh sedangkan aku kerja. Nah, si mamahnya tuh kayak ngebalikin, kamu kerja juga nggak ngasih uang, maksudnya nggak menafkahi selama 2 tahun ini. Nah, itu tuh menurut Bapak tuh sebaiknya tuh gimana tuh Pak? Karena baik dari si istrinya tuh pas digugat itu ya, pas di pengadilan tuh ya, dia tuh kayak kekeh gitu Pak, alasan dia selingkuh tuh karena si suaminya tuh nggak ngasih nafkah, nggak memberi nafkah. Cuman si suaminya tuh kayak rada nggak terima diomongkan gitu karena dia kerja, dia tuh mikir kan aku kerja nggak kabur, anak kamu juga tahu keberadaan aku kayak gitu. Cuman emang iya dia tuh nggak memberi nafkah kayak uang ataupun apa, kayak cuma ngasih tahu bahwa dia tuh masih hidup kayak gitu. Menurut Bapak tuh gimana tuh Pak dalam pandangan Bapak?
pertanyaan bagus ya, panjang lebar tuh. Panjang lebarnya kan gini, waktu berangkat kan istri tahu bahwa suami itu akan berangkat kerja berlayar, dengan pulang mungkin tidak bisa ditentukan beberapa tahun kan, itu ya udah aja sepakat. Jika istri juga mengizinkan suami kerja berlayar, terus posisi tidak memberi nafkah lahir batin, mungkin kalau batin udah jelas ya teh ya, karena perjalanan jauh, kerjanya jauh, tidak mungkin lah dia kerja jauh seminggu sekali pulang, tidak mungkin, mungkin akan bertahun-tahun, memaklumi. Nah sekarang nafkah jasmani atau lahir itu alasannya apa suami? Apakah susah untuk mentransfer uang atau gimana? Terus kedengarannya istri selingkuh lagi, mungkin suami marah, jengkel, ya saya kerja capek-capek. Menurut bapak ini mah ya, menurut bapak suami itu jengkel kayak kerja, dengar-dengar istri selingkuh, cuma dengar aja, nyatanya iya atau tidaknya kan tidak tahu karena dia berlayar kan gitu ya. Nah, terus istri alasannya makanya tidak dikasih nafkah lahir batin, dia berbuat selingkuh dengan suami lain gitu ya, mungkin bisa jadi alasan karena dia tidak diberi nafkah lahir batin, bisa kejadian namanya anak apa itu kan perlu makan, perlu apa ya, itu penjabarannya susah, kalau ya rumit. Tidak dari pihak suami merasa benar karena dia udah izin sepakat bayar, terus keduanya transferannya kemana, tujuannya apa kan, kalau bisa di tengah lautan kan susah ya, bisa jadi jaringan, bisa jadi kan gitu. Menurut bapak ya, istri bisanya selingkuh ya bisa jadi karena tidak ada yang ngasih makan yang diharap-harap suami, tapi dari pihak suami tidak ada respon atau pengiriman untuk memberi nafkah lahir batin seperti itu. Terus kalau misalnya istri misalnya dia sabar dengan menunggu suami pulang, itu kalau menerima mah gak jadi masalah. Ada itu itu menurut bapak mah. Terus kalau boleh tahu juga nih Pak, abis kan istri kan boleh ya mengajukan talak Iya. gitu. Nah apakah abis talak tuh bisa udah jadi ini pertalakan perceraian, apa aja sih Pak hak-hak yang istri dapat tuh dari suami, begitupun sebaliknya kayak suami dapat apa dari istri. Kan kalau misalnya yang menurut saya paham ya Pak, kalau misalnya kan ada bikin janjian pranikah tuh ya, nah apakah itu tuh janjian pranikah tuh berarti abis perceraian tuh langsung dibagi rata atau ada tahap-tahap kayak secara keluarga dulu atau kayak tahap-tahap musyawarah atau gimana gitu cara buat ngebaginya tuh? Bagi warisan ya, ya kekayaan gitu ya. Iya kayak kekayaan, kayak hak yang istri dapat atau hak yang suami dapat setelah talak tuh. Itu biasanya kalau sepengetahuan bapak namanya kan gonogini ya, pembagian hak istri, hak suami, hak anak, itu kan ada hak anak dan anak, ada anak itu emang harus dihitung dulu kekayaannya. Misalnya kalau jadi perceraian, misalnya kekayaan suami kerja, istri kerja ya, itu istri kerja, suami kerja tuh itu. Tapi kalau misalnya pas sepengetahuan bapak, misalnya istri nggak kerja, suami aja kerja, berarti kan istri cuma pelayan. Itu terserah suami, biasanya kan ke situ. Mau misalnya ada kekayaan berapa, mungkin terserah suami mau ngasih berapa kalau cerai itu. Seperti itu, karena ahli warisnya kan anak, keluarga anak dengan suami. Itu pengetahuan bapak. Tapi ada nggak sih Pak kayak hukum Islam itu yang melindungi untuk hak-hak yang didapatnya, misal kayak ada dalam fikih atau di dalam hadis gitu? Ya sebetulnya ada di
di pengadilan tentu ada nanti aturan-aturan yang lebih lengkap, itu pengadilan agama. Misalnya kalau proses rumah tangga selesaikan dulu, perceraian dulu. Nah setelah selesai perceraian baru ke gonogini bagi waris, biasanya bertahap. Memang ada dalam hadis, dalam Qur'annya ada. Terus mungkin satu pertanyaan lagi ya Pak ya. Boleh aja. Kayak semisal nih Pak, dalam kayak lagi cekcok nih Pak dalam rumah tangga tuh, cekcok besar lah intinya mah. Nah si suami tuh langsung menalak istri itu, talak 3 kan biasanya kalau itu. Kalau yang apa bisa dibilang langsung perceraian itu kan ada talak 1, talak 2 dan talak 3 ya Pak, yang menurut saya tahu. Kayak mungkin si suami tuh lagi dalam keadaan marah, dia tuh langsung ngasih talak tuh ke istri tuh, talak 3. Nah itu tuh pengadilan tuh gimana gitu Pak meresponnya dalam keadaan marah, kan itu kan kayak emosi saat kalau misalnya suami udah terlanjur ngomong talak 3 tapi dalam keadaan emosi, itu tuh gimana tuh Pak cara penanganan hukumnya tuh? Apakah bakal langsung dianggap sudah tidak ada hubungan antara suami dan istri, atau kayak masih bisa dibicarakan baik-baik gitu antara istri dan si suami itu tuh Pak? Biasanya kalau perceraian kan di depan hakim ya, di pengadilan agama, perceraian di depan hakim yang menjatuhkan talak atau apa itu di depan hakim. Misalnya di situ ada mediasi dulu, belum ke perceraian, dinasehatin dulu sebelum sidang. Biasanya gitu. Mediasi dulu, setelah mediasi baru kita mengatakan sidang. Biasanya gitu. Ini masalah perceraian aman nanti setelah ada 2 orang saksi, dinasehatin dulu kronologisnya gimana, seorang saksi dari pihak keluarga atau tetangga yang tahu permasalahan itu cekcok di rumah tangga itu biasanya gitu. Berarti bisa Bumina Helmi, Pak, Helmi. Bener, dikat. berarti bisa Bentar, belum. Tadi iklan dulu ya. Ulang. berarti bisa disimpulkan bahwanya kalau misalnya secara hadisnya bisa dikatakan cerai atau tidak tuh saat di pengadilan gitu ya Pak. Iya. Saat melalui proses mediasi, terus saksi. 2 orang saksi. Nanti yang salah siapa, yang benar siapa kan. Berarti enggak semudah itu ya Pak dalam menalak tuh ya Pak ya. Tidak semudah. Jadi prosesnya ya harus di depan pengadilan, di depan proses dulu mediasi itu. Oke, mungkin cukup segitu ya Pak pertanyaannya. Boleh. Karena waktu juga. Jadi cuman segitu guys. Ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.